Ya, selamat pagi para pemirsa Unikom TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risma dapat menemui Anda sekalian. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan kali ini adalah Profesor Uman Suherman. Beliau adalah Ketua Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten. Kita akan melihat keseharian beliau di kedinasan dan keseharian beliau di sela-sela rutinitas beliau. Bagaimana keseruannya? Ikuti tayangan berikut ini. Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD merupakan salah satu guru besar dalam bidang bimbingan dan konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tercatat sejak tahun 1986, ia menjadi dosen pegawai negeri sipil pada Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ia menempuh pendidikan jenjang S1 pada program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan IKIP Bandung, lulus pada tahun 1985. Jenjang S2 pada Prodi Bimbingan dan Konseling di UPI lulus tahun 2000. Melanjutkan jenjang S3 pada Prodi yang sama lulus tahun 2006 dan mengikuti postdoktoral di University of Tokuba, Jepang pada Prodi Special Education lulus tahun 2008. Pemirsa Unikom TV, sekarang saya berada di depan gedung Aptisi Wilayah 4 Provinsi Jabar. Kita akan mengikuti bagaimana kegiatan Prof. Uman, bagaimana kegiatan beliau hari ini. Ikutin saya. Pria kelahiran Garut, 23 Juni 1962, pernah menduduki beberapa jabatan strategis di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, seperti staf ahli rektor UPI bidang pengembangan dan evaluasi, Kepala Sekretariat Universitas Pendidikan Indonesia, Sekretaris Rayon 110 Sertifikasi Guru, Ketua Departemen PPB Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain itu, Prof. Dr. Uman Suherman ASMPD yang memiliki hobi membaca dan menulis ini aktif mengikuti berbagai organisasi dalam bidang bimbingan dan konseling, seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat, baik sebagai ketua maupun sebagai sekretaris, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia atau HSBKI. Yang terima sambutan dari dan paparan dari Ketua Aptisi. Pembawaannya yang kalem dan bersahaja ini membuat Prof. Uman dekat dengan rekan-rekan sejawatnya. Bahkan dirinya selalu menyelipkan humor khas orang Sunda saat dirinya memimpin rapat maupun pada saat berbicara dalam sebuah pertemuan. Saya hanya punya pengalaman merupakan bagian dari sebuah PT. Bisa enggak PT-PT kita ini memiliki keunggulan sebagaimana pesantren punya keunggulan? Pesantren Cicalengka keunggulannya itu qiraat. Urusan dari kori apa pesantren eta, bukan berarti dia tidak bicara tentang tauhid, bukan berarti dia tidak bicara tentang fikih, tapi kekuatan ada di pesantren ini. Nah, sekarang kita lihat tetangga kita Unikom, Universitas Ilmu Komputer, tetapi kekuatannya di robotik. Itulah yang menjadi sebuah keunggulan. Nah, saya pikir kita masing-masing bisa berpikir, bukan berarti melemahkan yang lain, tapi ini adalah unggulannya. Kan sering sekarang kalau kita ke rumah makan, kita tanya, apa sih makanan di sini yang paling ini jadi favorit, andalan? Belum pedas. Oke. Jadi belum pedas dirinya beda di Indonesia saja. Satu, kering. Jadi pedangnya itu kering. Kan biasanya kalau pedang bakar itu suka basah. Ini ternyata kering. Kemudian saya sampai menyaksikan bagaimana membakarnya dan saya praktekkan. Harus dijelaskan di depan Bapak Ibu. 。 Prof.
Selamat pagi pemirsa Unikom TV. Pagi ini pagi yang cerah, saya berada di depan rumah Prof. Uman. Kita akan melihat bagaimana aktivitas kegiatan Prof. Uman di sela-sela rutinitas beliau. Bagaimana keseruan beliau pada pagi hari ini? Ikuti saya. Ya, selamat pagi Prof. Lagi apa Prof? Lagi ngecek sepeda, biasanya saya suka jalan-jalan pakai sepeda dulu. Ini Prof, olahraganya naik sepeda atau biasanya? Kadang-kadang Ini kan di luar kesibukan Prof rutinitas setiap hari yang dari Senin sampai Jumat luar biasa ya aktivitas Prof. Ini kalau libur ngapain aja Prof? Kalau libur biasanya naik sepeda, jalan kaki, bantu-bantu beres rumah. Oh, bantu-bantu ibu ya Prof ya? Bantu-bantu ibu. Oke. Beres rumah, kemudian jalan. Nah biasanya kalau agak sedikit panjang suka ke Garut gitu. Oh, liburan, mudik. Prof orang Garut? Asli. Oh, asli Garut. Ibu juga orang Garut? Kurang kasih. Oh, ibu orang Tasik. Nah, pagi ini Prof mau naik sepeda atau ada aktivitas lain yang bisa kita lihat, Prof? Saya mau mandiin peliharaan. Oh, peliharaan apa tuh, Prof? Kucing dua. Punya kucing dua. Oke. Si Dovi dan si Levi. Iya. Tovi sama Revi. Dovi sama Levi. Oh, Levi. Oke. Saya mandiin. Biasanya kalau sambil nunggu dia dimandikan, saya keliling-keliling. Oh, begitu. Iya. Ya, bagaimana pemirsa Unikom TV, kita akan lihat Prof Uman mandiin kucing kesayangan beliau. Iya, silakan Prof. Selain memiliki segudang kesibukan sebagai koordinator Kopertis wilayah Jabar dan Banten, Profesor Uman juga merupakan sosok penyayang binatang. Dirinya memiliki 2 ekor kucing peliharaan yang rutin dimandikan setiap 2 minggu sekali. Dengan cekatan, dirinya memasukkan ke kandang dan membawanya ke tempat perawatannya. Ini dua-dua perempuan laki. Yang ini laki, yang ini perempuan. Tadi Delvi, Ini Dovi, ini Levi. Dolvi sama Levi. Ya, ini putra saya Ilham, Ilham. pengantin baru. Oh, selamat Ilham. Iya. Iya, Prof. Iya. Pemirsa Unikom TV, ini 2 kucing yang biasa Prof Uman bawa untuk 2 minggu sekali ya Bu ya, untuk dimandikan. Nanti bagaimana keseruan kucing ini akan dimandikan, kita juga akan lihat liputannya. Dan Nah, ini yang biasanya membuat gimana, Bu? Prof Uman nggak terlalu stres mungkin ya. Capek biasanya. Itu yang stres. Jadi ada 2 kucing ini bisa ini ya, Bu Alhamdulillah ya. jadi apa ya? Jadi obat mungkin ya. Ya, pemirsa Unikom TV, kita akan ke pet shop. Ini kita akan memandikan kucing kesayangan Prof Uman. Ikuti perjalanan kami berikut ini. Ya, Prof. Sambil mempersiapkan kucing-kucingnya, saya berkesempatan ngobrol bersama Ibu Nani yang merupakan istri Prof Uman. Menurutnya, kecintaannya terhadap kucing sudah dimulai sejak kecil. Menurutnya, Prof Uman merupakan sosok yang pintar, cerdas, dan soleh. Itu yang membuat Ibu Nani ini menjatuhkan pilihannya kepada Prof Uman. Setibanya di pet shop, Prof Uman langsung menitipkan 2 kucingnya yang diberi nama Dovi dan Levi. Sambil menunggu kucing-kucingnya ini, Profesor Uman menyempatkan diri untuk berolahraga,
Berjalan santai adalah kegiatan olahraga favorit Prof. Uman saat ini. Menurutnya, sewaktu masih muda, dirinya gemar melakukan olahraga sepak bola. Aktivitas olahraga ini dilakukan secara rutin sebagai upaya menjaga kebugaran dalam menopang aktivitas pekerjaannya sebagai guru besar dan koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten. Usai melakukan olahraga, Profesor Uman yang memiliki kegemaran sayur kacang ini mengajak kami untuk sarapan. Namun, kali ini Prof. Uman memilih bubur ayam untuk menu sarapan paginya. Saya langsung pulang biasanya sarapannya di rumah. Nggak pernah mandiin kucing dong. Ya? Nggak pernah mandiin kucing. Wah, karena dia kalau dimandiin di rumah berontak. Orang baru bilang mandi. Nah, cewek yang mandi dia yang udah baru. Ini dia. Iya. Yang satu kalau dibilang ke dokter dia lari, kalau yang satu kalau dibilang mandi dia yang lari. Tuh yang kecil tuh tadi udah mau lari kan? Saya tangkap karena dia tahu mau dimandiin. Yang Dovi tadi. Yang Dovi. Sosok yang tegas tapi tidak mendoktrin dalam diri Prof. Uman menjadikan ilham putra sematawayangnya tumbuh dewasa. Baik pemirsa Unikom TV, setelah tadi kita mengikuti keseharian Prof. Uman di hari liburnya di luar aktivitas kantor, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Prof. Uman mengenai perguruan tinggi swasta di bawah koordinator Kopertis sebagai lembaga pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tentunya. Baik, selamat siang Prof. Baik, Prof. Saya ingin tanya nih di awal, Prof, kalau berbicara kan gaya bicaranya ini kan suka humoris gitu ya Prof ya. Seperti saya sudah lihat beberapa tayangan, Prof. Ini memang gaya bicara Prof atau seperti apa Prof? Gaya bicara sehari-hari Prof atau bagaimana nih Prof? Ya memang begitu. Ya memang begitu. Jadi saya punya pemikiran bagaimana yang penting apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh orang. Kemudian tidak dalam kondisi yang nervous gitu ya, tetapi yang hangat, menyenangkan, kondusif. Saya pikir dengan cara seperti itu orang mudah untuk memahami itu, memahami ide-ide itu. Prof. Uman ini ya? Ya, kelihatannya style gitu, gayanya begitu, gayanya begitu. Oke, ya baik Prof, saya akan berbincang sedikit mengenai selaku koordinator Kopertis Wilayah 4 Provinsi Jabar dan Banten ya Prof ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Prof untuk mewujudkan perguruan tinggi swasta yang bermutu ini Prof? Ya, yang pertama tentu pada saat saya mulai ditugaskan di Kopertis, alhamdulillah ada fasilitas yang paling sangat berharga pada saat pisah sambut. Pada saat pisah sambut itu merupakan sebuah jembatan emas di mana saya punya kesempatan untuk menyampaikan visi saya sebagai seorang koordinator yang baru, kemudian bagaimana kita membangun PTS yang bermutu itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pimpinan sebagai pengelola perguruan tinggi, oleh penyelenggara, tapi juga termasuk oleh kami sebagai kepanjangan tangan Menteri Ristek Dikti begitu. Jadi kalau hanya mengharapkan PT bermutu itu mengharapkan kepada pengelola saja tidak mungkin, kepada penyelenggara saja tidak mungkin, kepada Kopertis apalagi begitu. Jadi kita membangun sebuah kebersamaan, terutama menyamakan persepsi tentang visi dan misi perguruan tinggi, termasuk di dalamnya ya
organisasi PTS itu sendiri, baik APTISI, ABPTSI, termasuk APERTI yang baru begitu. Selanjutnya Prof, usaha Prof selaku Koordinator Kopertis Wilayah 4 Provinsi Jabar dan Banten, usaha yang akan Prof lakukan apa-apa saja di dalam tadi yang saya sebutkan sebagai suatu lembaga pengawasan, pengendalian, dan pelayanan terhadap perguruan tinggi swasta? Iya, yang pertama langkah awal itu pernah dilakukan membuat sebuah peta kondisi perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan Banten, sehingga ditemukan yang A, akreditasi A itu baru 3, kemudian yang B baru 38, yang C-nya baru 130-an, dari 478, dan 320 itu belum terakreditasi secara institusi begitu. Nah, oleh karena itu dari data itu saya menekankan bagaimana kita sudah membuat sebuah peta yang A itu membina yang B membina yang C, yang B juga membina perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, dilihat dari perankingan dan akreditasi, ternyata yang menjadi ujung tombak adalah SDM. Oleh karena itu setiap saya datang ke perguruan tinggi swasta, maka yang paling utama dikedepankan itu bagaimana kita meningkatkan kondisi dosen, baik yang menyangkut kualifikasi akademik, jabatan fungsional, termasuk produktivitas. Nah, apalagi sekarang dalam dunia teknologi yang semakin maju, produktivitas dosen itu kan indikatornya adalah publikasi karya ilmiah. Manakala sebuah perguruan tinggi termasuk Unikom itu banyak melakukan upload tentang karya-karya ilmiah baik oleh dosen maupun mahasiswa, itu akan menduduki ranking yang sangat bagus dalam tataran nasional. Seperti itu satu. Yang kedua, ya saya terjun langsung gitu membina itu. Jadi tidak hanya mengandalkan BIMTEK yang dilakukan di Kopertis, tapi saya harus terjun langsung sampai kepada yang namanya PTS yang dikatakan oleh orang kecil. Kalau selama ini kan ada sebuah persepsi bahwa universitas itu PTS yang paling wah, kemudian sekolah tinggi itu yang menengah, akademi itu yang kecil. Itu kan persepsi orang kadang-kadang begitu. Yang kadang-kadang muncul juga dari pimpinan akademi, wah kita mah jangan berharap dikunjungi oleh koordinator, karena koordinator selalu akan berkunjung kepada perguruan tinggi yang sudah besar. Padahal bagi saya itu terbalik gitu. Saya akan mendahulukan perguruan tinggi yang dikatakan kecil itu supaya bisa menjadi besar, karena yang sudah besar sebetulnya tidak diapain juga, udah besar sendiri kan, sudah mandiri begitu. Yang ketiganya tentu dengan kerjasama APTISI, ABPTSI, dan APERTI, maka BIMTEK ini anggaran yang di Kopertis itu kan terbatas dan kecil, terus terang saja kecil, dengan 478 PTS dan 33.000 dosen. Nah betul, kalau BIMTEK dilaksanakan di Kopertis itu hanya sasarannya sampai pada 75 dosen atau 75 PTS. Makanya kami membagi wilayah sesuai dengan APTISI, ada wilayah Bandung Raya, wilayah Bekasi, Purwakarta, Subang, Karawang, dan Cikampek, itu satu wilayah. Kemudian ke timurnya sampai ke Cirebon, Indramayu, itu ada 6 kurang lebih. Ada 6. Satu Bandung Raya yang menyangkut Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang, itu satu. Yang kedua ke arah selatan timur itu Garut, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Banjar. Kemudian masuk lagi ke Ciayu, Majakuning, Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Masuk ke Pantura ada Subang, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Kemudian masuk ke tengah ada Cianjur, Depok, Sukabumi, dan Bogor. Kemudian ke situ ada Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan. Yang terakhir Serang, Cilegon, Rangkas Bitung, Pandeglang. Oke. Ada 6 wilayah. Betul, sehingga BIMTEK yang sekarang itu disebar per wilayah. Seperti itu. Jadi nanti Prof yang langsung untuk ke wilayah-wilayah ya. Jadi langsung ke wilayah-wilayah itu. Pembinaan, Betul. pengarahan, Betul, dan betul, sebagainya. betul. Oke, Prof.
Terakhir Prof, saya ingin bertanya kepada Prof, ini kan Kemenristek Dikti sudah memperbolehkan perguruan tinggi asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Prof selaku koordinator Kopertis? Dan saya pikir ada sisi positif dan negatifnya ya Prof ya. Bagaimana pandangan Prof sendiri? Betul. Sisi positifnya memberikan sebuah tantangan bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya untuk tidak bisa kalah dengan perguruan tinggi yang sudah ternama yang dikatakan masuk ke Indonesia. Yang kedua, di situ juga ada sharing karena perguruan tinggi asing datang ke Indonesia itu tidak mandiri, tetapi harus bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta yang ditunjuk gitu. Tetapi dari sisi negatifnya yang ditakutkan ini adalah kalau PTS kita belum punya keunggulan, maka mau tidak mau masyarakat itu akan memalingkan sebuah rujukan kepada PTA asing dengan nama yang sudah keren itu begitu. Tetapi saya pikir PTA itu tidak akan sampai ke daerah. Pasti ada di pusat kota gitu, ada di pusat kota. Mudah-mudahan yang dijangkau hanya kalangan ekonomi yang sangat atas dan mudah-mudahan PTA sendiri tidak murah gitu. Saya maunya PTA itu harus mahal. Karena kalau dengan mahal hanya orang-orang mikir begitu. Sehingga kalau orang mahal itu daripada ke asing udah aja lebih bagus nih. Tapi kalau orang yang cari nama ya oke lah. Itu risikonya adalah mahal begitu. Oleh karena itu saya menginginkan bahwa apalagi mulai bulan April kalau tidak ada hal yang merintang, insya Allah Kopertis itu akan berubah nama menjadi L2 Dikti. L2 Dikti. Iya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Maka yang ada di bawah L2 Dikti itu bukan yang namanya swasta, tapi juga PTN. Terutama terutama yang belum berbadan hukum. Begitu ya, kecuali ITB, Unpad, UPI, IPB, UI yang ada di Jawa Barat itu tidak di bawah L2 Dikti. Tapi PTN-PTN yang lain yang masih BLU, yang masih Satker ada di bawah. Jadi udah berubah nama ya Prof ya? Berubah nama. April. Mestinya per Januari 2018, tapi karena koordinator dilantik jadi kepala L2 Diktinya April, ada kemungkinan mulai nanti begitu. Berarti semakin banyak nanti di bawah koordinator Prof ya, dari 478 tuh bisa 500-an. Bisa 500-an paling tidak ditambah nanti yang perguruan tinggi baru yang memang sudah lama mengajukan begitu, kemungkinan ada. Tapi dengan catatan semacam itu, di satu sisi kita punya PTA yang masuk, kemudian di sisi lain saya perlu menekankan misalkan termasuk Unikom. Unikom ini kan punya keunggulan. Pada saat orang bicara tentang keunggulan robot itu adanya di Unikom yang bisa mengalahkan perguruan tinggi yang lain. Nah, dengan tidak adanya dikotomi PTN dan PTS, kesempatan bagi PTS untuk maju sejajar dengan PTN itu sudah terbuka, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana kita memelihara keunggulan yang sekarang ada, harus mencontoh ya pesantren kalau saya katakan. Pesantren itu masing-masing pesantren mempelajari tentang Islam secara keseluruhan, tapi pada saat dia punya keunggulan hanya satu yang dia tonjol, yang sangat menonjol. Bukan berarti yang lainnya lemah begitu. Nah, saya katakan di Unikom juga kan sama, bukan berarti prodi-prodi yang lain lemah, tapi kalau untuk robot itu adanya di Unikom. Iya. Nah, Prof, pesan Prof untuk perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten apa dalam mempersiapkan kompetisi ya yang sehat? Iya, yang pertama tentu sesuai dengan tugas Kopertis. Kopertis itu punya tiga tugas yang utama. Satu, menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, Kopertis menjamin terlaksananya pembelajaran, penelitian, pengabdian yang bermutu. Nah, yang ketiga, Kopertis mendorong setiap perguruan tinggi bermutu itu adalah yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Gitu. Jadi, kalau pendidikan tinggi perguruan tinggi punya dosen syarat waktu mendirikan 6, sekarang masih 6, ya kapan kita mau bermutu gitu. Itu yang kedua. Pada saat seorang dosen hanya punya kekuatan di konten materi yang disampaikan, tapi pada saat pembelajaran tidak memberikan sebuah contoh perilaku dengan cara membentuk watak dan karakter melalui uswah perilaku dia selaku dosen, maka mahasiswa itu agak sulit untuk diubah. Ada sebuah konteks dalam pendidikan, tidak mungkin mahasiswa maju kalau dosennya tidak maju.
Ya, sebab dalam hukum sebab akibat, saya sebagai seorang dosen juga, mahasiswa itu hanya akan mendengar nasihat dosennya manakala dosennya sudah kelihatan sukses di mata mahasiswanya, begitu. Gitu. Kemudian yang terakhir tentu standar yang melebihi standar PTN itu, mutu itu adalah harus menyeluruh. Jadi tidak cukup dimiliki oleh pengelola, oleh penyelenggara, tapi termasuk seluruh sivitas akademika, termasuk orang tua, itu harus paham tentang mutu yang dibangun dalam sebuah PT. Oleh karena itu, komunikasi yang harus dibangun oleh pengelola, pimpinan, rektor, sampai prodi, itu tidak hanya komunikasi dengan orang tua pada saat mahasiswanya ada masalah. Tapi harus sejak awal kita harus kasih tahu bahwa mahasiswa yang kita bina ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat, dibangun dengan karakter sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia yang kuat, maka dia insya Allah akan memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang kuat juga. Baik, Prof. Human, terima kasih bincang-bincang kita, keseharian kita di luar-luar sela-sela aktivitas Prof yang begitu padat. Hari ini kita diterima di rumah Prof. Human. Sekali lagi terima kasih Prof. Human. Baik, pemirsa Unikom TV, demikianlah bincang-bincang saya bersama Prof. Human, dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya dengan profil tokoh yang lebih menarik lagi. Salam Unikom TV. Ya, pemirsa Unikom TV, itulah tadi tayangan program Sisi Lain yang mengangkat sosok Prof. Human Suherman selaku Koordinator Kopertis Wilayah 4 Provinsi Jabar dan Banten. Saya Risma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Unikom TV.